Baik, selamat datang di channel kami, 5CS Retirement Planner, 5CS RP. Saya dengan Lonius Karya, Senior Retirement Planner, kembali lagi bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan bimbingan yang relevan dengan keadaan zaman yang disesuaikan sebagai bagian dari persiapan pensiun Bapak dan Ibu sekalian. Ya memang ini sudah kurang lebih 3 tahun saya tidak melakukan update di channel ini ya karena ada berbagai macam perubahan persiapan research and development juga yang saya dan tim lakukan. Apa-apa saja yang bisa kita berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya mendapatkan hal yang lebih baik di sana. Harapannya juga relevansi ini akan membantu Bapak dan Ibu sekalian bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari channel ini dan bisa mempertahankan lifestyle atau gaya hidup yang Bapak Ibu dapatkan selama Bapak Ibu masih bekerja waktu sebelum pensiun. Nah, memang agak banyak sekali dinamika yang terjadi di sepanjang 3 tahun ini. Ya, kebetulan waktu 2020 saya mengadakan ini pun waktu itu kita sudah mempersiapkan orang-orang yang memang saya plot untuk bisa membagi pengetahuan tentang persiapan pensiun yang proper itu seperti apa di situ. Jadi hasil dari pembelajaran tersebut sekarang sudah ada beberapa juga terinspirasi untuk menjalankan program persiapan pensiun di mana-mana. Saya senang dan ada suka dan ada dukanya. Sukanya kenapa? Karena pada saat sekarang ini jadi lebih banyak orang yang bisa menyampaikan persiapan pensiun yang lebih proper dan saya tuh senang sekali. Walaupun yang tidak mungkin yang tidak baik bukan tidak baik ya. Dari sisi komersialnya ya berarti market share-nya terbagi-bagi. Tapi ya kembali lagi, saya membangun profesi ini, saya membangun retirement planner ini juga agar makin banyak orang yang bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa mempersiapkan pensiunnya secara tepat. Nah, jadi saya senang sekali memang sudah ada beberapa yang berjalan sekaligus gitu ya tanpa harus ada kehadiran saya. Mudah-mudahan aja nggak melanggar hak cipta sih gitu aja. Oke, saya nggak mau bicara panjang lebar, intinya adalah saya senang bicara masalah hal itu. Nah, saya bicara mengenai relevansi. Relevansi pada saat sekarang ini kita bicara persiapan pensiun, hampir semua provider pelatihan atau penyedia pelatihan itu memberikan materi yang hampir sama, gitu ya, materi yang hampir sama. Terakhir sampai dengan mungkin awal tahun ini ya, sekitar Januari atau Februari, Maret juga ada ya. Itu saya masih menggunakan materi yang saya buat kira-kira 2 2 tahun yang lalu lah, yang terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya, relevansinya di sana dan saya harapkan itu juga yang memang sudah dapat disampaikan oleh teman-teman retirement planner yang lain agar sekali lagi sama persis dengan apa yang sudah dikatakan oleh Prof. Renal Gaseli bahwa kita harus relevan dengan zaman. Begitu juga dengan materi persiapan pensiun. Jadi saya mau mengupdate nih, apa sih yang perlu kita update pada saat sekarang ini mengenai persiapan pensiun. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, sejauh pengalaman saya sampai dengan saat ini 13 tahun membawakan materi persiapan pensiun, yang saya lihat adalah yang pertama memang kita secara ideal menyampaikan 2 sampai dengan 5 tahun. Itu baik, sebenarnya tujuannya satu, agar bisa memulai gitu kan, agar bisa memulai. Jadi semuanya dikasih persiapan secara mental, persiapan secara keuangan gitu ya, bagaimana caranya menyusun keuangan dan sebagainya, membangun kewirausahaan dan sebagainya, ya sampai bisa menyampaikan sebuah bisnis kepada dunia internet lewat dunia digital. Itu yang biasanya kita sampaikan. Nah, namun ada satu yang memang fully concern ke saya adalah uang pensiun itu diterimanya kayak 2 atau 5 tahun kemudian. Di mana seharusnya persiapan pensiun itu adalah berbicara mengenai memulai terlebih dahulu sebelum waktu pensiun. Tetapi karena memang uangnya itu sendiri tidak bisa sampai di tangan para peserta pelatihan, dalam hal ini para penyiap pensiun tersebut, ya. Jadi perencanaan pensiunnya itu tertunda 2 sampai dengan 5 tahun kemudian. Menurut saya
itu menjadi challenge. Karena apa? By the time 2 sampai dengan 5 tahun kemudian menurut berdasarkan waktunya, rutinitas lagi dan sebagainya, akhirnya orang lupa gitu untuk menyiapkan pensiunnya. Dan ketika lupa menyiapkan pensiunnya akibatnya apa? Ya dia tetap mulai pada saat dia sudah pensiun gitu. Padahal yang namanya juga persiapan pensiun ya sebelum pensiun sudah siap-siap. Jadi pada saat saya menyadari hal itu terjadi dalam kehidupan para penyiap pensiun, saya membuat sebuah riset, ya riset mengenai satu fenomena di dunia, belum terlalu lama gitu. Jadi waktu saya memulainya itu tahun 2020-an gitu ya, baru mulai awal-awal ya. Jadi startingnya juga hal ini 2009 ya, dimulai seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Ya, yang dia merasa bahwa ada banyak hal yang tidak sesuai lagi ya dengan permasalahan finansial dunia ini. Dan karena kontrol dunia banyak pengaruhnya, sehingga akhirnya dia menciptakan sebuah alternatif pembayaran, ya, alternatif mata uang baru, mata uang digital yang sekarang dikenal sebagai Bitcoin. Gitu. Saya akan membicarakan ini di lain waktu lah ya sejarahnya. Tapi intinya adalah di tahun 2023 ini saya menemukan bahwa cryptocurrency, ya cryptocurrency atau mata uang digital, mata uang kripto merupakan salah satu alternatif utama yang bisa dipakai oleh para penyiap pensiun untuk memulai pensiunnya terlebih dahulu sebelum waktunya. Ya, jangan salah sangka dulu. Saya sekali lagi menyampaikan ini di luar dari saya tidak menyarankan, artinya gini, memaksa. Tolong ikuti juga dengan Anda melakukan riset. Ya, riset terlebih dahulu, lakukan mengetahui risikonya, Anda lakukan. Saya juga melakukan hal yang sama, makanya saya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memulai. Bahkan untuk memulainya saya membutuhkan waktu 3 tahun. Dan pada saat sekarang ini, saya sudah melangkah ke second stage atau tahapan keduanya. Ya, jadi gini, saya merasa melihat ya dan mendengarkan sendiri dengan mata kepala saya bahwa yang namanya cryptocurrency ini hampir mirip dengan fenomena golden era. Jadi kalau Anda masih ingat kenapa orang berduyun-duyun ke Amerika, ya, atau misalnya mereka para orang Eropa datang ke Indonesia adalah untuk sumber daya. Ya, sumber daya alam dalam hal ini ada rempah-rempah kalau di Indonesia, kalau di Amerika itu adalah emas gitu. Nah, cryptocurrency adalah merupakan bentuk sumber daya digital yang kurang lebih sifatnya hampir sama dengan emas dan juga rempah-rempah yang pada saat itu diperebutkan oleh banyak orang datang ya, sebagai Amerika pada saat itu dikatakan sebagai land of the dream gitu kan ya, pulau impian. Kenapa negara impian, the country of the dreamer. Itu orang datang ke sana dengan impian bisa kaya raya, bisa sukses dan sebagainya sebagai seorang yang menggunakan atau menambang emas. Konsep kriptonya juga sama. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah dengar bahwa adanya tambang kripto dan sebagainya, tambang Bitcoin, tambang ini, tambang itu. Kenapa istilah tambang itu dipakai? Ya karena memang setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan cryptocurrency. Itu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Nah, ini akan saya batasi 15 menit aja. Jadi kembali lagi, saya akan berusaha membuat relevansi perencanaan pensiun dengan situasi zaman sekarang. Dalam hal ini adalah kita berbicara mengenai pensiun dengan cryptocurrency, pensiun dengan teknologi web 3.0, pensiun dengan blockchain. Mengenal, kebetulan memang ini baru 13-14 tahun ada di dunia, merupakan teknologi yang boleh dikatakan relatif baru, belum sangat berkembang seperti web 2.0. Web 2.0 saya akan terangkan mungkin di sini sedikit ya di video ini. Tapi ya karena memang saya batasi di 15 menit, Bapak dan Ibu sekalian, intinya adalah Anda bisa membangun aset yang bisa juga berkembang dengan sendirinya dan Anda bisa menambahkannya seperti selayaknya Anda bekerja di aset-aset tersebut tanpa harus bergantung pada orang lain. Maksudnya
Kalau Anda menambang emas, itu kan bergantung daripada Anda dengan tanah, dengan effort Anda mau berapa banyak, Anda mau gali berapa dalam, Anda mau misalnya ke sungai, Anda mau melakukan prospecting, gold prospecting gitu ya. Itu tergantung daripada effort yang Anda berikan, waktu yang Anda berikan, tenaga yang Anda berikan, dan Anda akan bisa mendapatkan fortune atau kekayaan ya, atau wealth Anda ya, kemakmuran yang Anda dapatkan itu berdasarkan seberapa banyak Anda mau bekerja. Tanpa bergantung kepada orang yang, jadi nggak ada yang mengatur di situ. Ya, dalam hal ini juga sama. Ketika Anda membangun aset dengan cryptocurrency, Anda yang mengatur sendiri. Dan cara-caranya sampai dengan saat ini ada cukup banyak. Jadi ada yang Anda kenal sebagai tambang, ya menambang atau mining, ya atau dengan minernya. Nah, miner juga ada menggunakan hardware. Ada juga yang menggunakan hanya sekedar software atau dikenal sebagai cloud mining. Yang kedua, Anda bisa mendapatkannya disebut sebagai faucetting atau menggunakan faucet. Faucet itu apa? Ya, kalau dalam hal ini faucet itu adalah keran, ya keran tetesan-tetesan keran yang dibagikan ke seluruh dunia ya kepada orang-orang yang mau bekerja. Memang kecil, tapi nanti saya akan perlihatkan di video-video mungkin berikutnya bagaimana cara Anda bisa mendapatkan banyak dari hal-hal kecil ini gitu. Banyak sekali Anda mau menggunakan cara yang baik ataupun cara yang misalnya kurang baik dan tidak saya sarankan sebetulnya. Tetapi pada intinya adalah hal ini bisa sebagai salah satu alternatif bahkan utama untuk Anda mengumpulkan aset, di mana aset itu bisa Anda pakai untuk mempersiapkan pensiun Anda. Intinya seperti itu. Dan juga dengan analisa yang tepat, dengan mengetahui dasar-dasarnya yang baik. Saya belum berbicara mengenai perdagangan, saya tidak bicara mengenai trading. Trading ada, makanya itu staging berikutnya atau tahapan berikutnya. No, saya tidak berbicara mengenai staging. Saya tidak bicara mengenai trading. Staging. Trading, tetapi saya berbicara mengenai mendapatkan dengan bekerja, not by trading. Ya, trading bekerja, tetapi trading lebih membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam, ya, baik itu fundamental ataupun technical, ya, itu perlu. Jadi sama persis ketika Anda melakukan trading, entah itu komoditas ataupun saham, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi karena waktu kita, saya juga nggak mau panjang lebar di sini. Saya akan hanya batasi dalam jangka waktu 15 menit ke depan. Anda berbicara relevansi pada saat sekarang ini, siapkan diri Anda untuk mengenal cryptocurrency, blockchain, token, atau apapun itu, istilah-istilah yang dikenal sebagai Web 3.0 ya, atau dunia internet 3.0 untuk mempersiapkan pensiun Anda. Saya akan membimbing Anda pelan-pelan, mulai dari video ini, ya makanya tolong jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantinya akan saya bagikan video-video ini tentang bagaimana caranya Anda mempersiapkan pensiun dengan baik, benar, dan bisa mendapatkan dana pensiun yang jauh lebih besar daripada skema dana pensiun yang pada saat sekarang ini disiapkan oleh perusahaan Anda ataupun dana pensiun lembaga keuangan swasta lainnya. Oke, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, ya saya juga pensiun 10 tahun lagi. Oke, itu dulu ya, 15 menit sudah waktunya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan lewat video ini. Ya, tunggu saya di video berikutnya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe. Mau dislike juga boleh. Kalau misalnya itu masukan ada komen-komen apa, silahkan komen di bawah. Ya, nanti akan Anda juga bisa langsung tanya lewat nomor telepon kami, bisa chat by WA, by WhatsApp, dan di bawah. Harapan saya adalah hal ini bisa akan membuka mata pikiran dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sukses untuk Anda dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.